Nah, itu recordingnya. Oke. Kemudian ada teknologi. Nah, teknologi itu kan juga sebuah kekayaan karena itu menjadi uniqueness kita. Ya, dengan teknologi itu mungkin usaha kita lebih cepat, lebih berkualitas gitu kan. Nah, sehingga banyak produk kita itu lalu diakui oleh masyarakat. Nah, nah ini sebuah kekayaan yang perlu dihitung. Kemudian jaringan distribusi. Nah, jaringan distribusi itu tadi ada bentuknya kan bisa toko, bisa distributor, gitu. Ya, yang kira-kira bisa mampu menebarkan produk kita. Ya, kalau misalnya kita buat sendiri ya, bikin produk sendiri, jual sendiri ya capek lah. Ya, mungkin tidak banyak yang terjual. Tapi kalau kita kerjasama dengan para pihak ketiga, sehingga produk kita bisa laku di banyak tempat. Ya, itu artinya kita punya jaringan distribusi bagus. Oke, itu yang tadi apa? Resourcesnya Pak ya. Nah, sekarang hubungan customer. Oh, ternyata hubungan customer itu juga perlu diperhatikan ya. Hubungan customer itu elemen yang menitikberatkan hubungan antar entitas usaha dengan pelanggan. Jadi bagaimana usaha kita itu selalu dekat dengan pelanggan ya. Nah, jauh di mata, dekat di hati lah kira gitu, Pak. Bisa jadi eh, supaya dia dekat, lalu kita punya banyak distributor ya, punya banyak ambasador, orang-orang yang selalu mengatakan, oh kalau beli sana ke tempatnya ini aja, gitu, gitu. Itu adalah ambasador kita, ya. Nah, karena namanya customer relationship, ya pemilik usaha perlu menjaga interaksi dan komunikasi yang baik dengan konsumen agar meningkatkan seharapan. Ya, kita selalu aja tebar senyum aja kalau di depan para pelanggan itu kan nggak apa-apa ya. Walaupun mungkin hidup dan sedih itu misalnya gitu. Ya, paling tidak kita menjadikan bisnis itu bisa berkelanjutan dan dengan apa ya dengan senantiasa kita menjaga hubungan yang baik kepada konsumen kita ya. Nah, terdapat banyak opsi yang dapat dilakukan dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, ini banyak cara ya membangun hubungan pelanggan. Seperti menyediakan program membership. Nah, menyediakan program membership itu pemberian kartu tertentu ya, misalnya kartu itu nantinya bisa memberikan diskon, bisa memberikan ya mungkin hadiah gitu ya. Itu sekarang udah mulai populer tuh saya lihat tuh. Orang memberikan apa keanggotaan seperti itu. Hmm. Oke, di sini ada yang bertanya kah? Hmm. Nah, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan ya? Ya, layanan personal ya. Misalnya layanan personal itu yang paling berat ya mungkin ya karena harus satu persatu ya mungkin ada orang tertentu yang kita kenal yang kita datangin atau kita telepon say hello, how are you, how is your uh, how you today ya, is going today, apa kabarnya sekarang misalnya. Kemudian ditanya uh, how is your product ya, produknya bagaimana yang dibeli ya ya dan seterusnya. Ini layanan personal. Kemudian self interest. Nah, self interest itu yang menjadikan bagaimana kita tuh menjadikan mereka tuh nyaman dengan produk kita itu ya. Nah, misalnya gitu, mereka bisa memilih dengan bebas misalnya gitu ya. Kemudian membership ya. Tadi sudah apa diceritakan kita ya, komunitas. Jadi kita berusaha mencoba membangun sedemikian rupa
konsumen itu dibikin ruang ya, atau dibikin ruang supaya mereka itu selalu berkaitan dengan kita. Membangun komunitas itu kan berarti kita membentuk grup-grup ya, bentuk grup yang yang sangat suka dengan produk kita ya, atau suka dengan tempat kerja kita, misalnya kita punya coffee shop, lalu kita punya komunitas coffee shop itu ya, atau membership, kita berikan perorangan ya, kartu-kartu membership kalau membawa ini ke kemana, ke restoran saya, nanti akan saya berikan diskon tertentu misalnya gitu. Nah, itu namanya hubungan. Kalau hubungan community atau customer community, apa, relationship itu bagi di tempat kita kan enggak masalah, karena orang-orang Indonesia itu suka bergaul ya, suka menyapa ya, sehingga enggak masalah. Ya, bahkan tadi disebutkan, wah di tempat di kami itu ada rukun kampung, rukun tetangga, rukun warga. Itu bagian dari, emang orang Indonesia itu suka 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 bergaul, suka menyapa ya, suka berbagi ya. Ya, makanya bagi mereka konsep relationship itu ya jadi suatu yang mewah. Ya. Key activities, itu aktivitas kunci kita apa saja di dalam organisasi itu. Kalau kita jualan kopi, apa yang perlu di menjadi kegiatan utama kita? Ya kita kita betul-betul kita lihat supaya kita produktif di situ. Jangan sampai kita tuh berjualan kopi tapi justru banyak hal yang tidak berkaitan dengan kopi. Nah, ini kan aktivitas menggambarkan seluruh kegiatan ya dengan produktivitas bisnis. Ya. Nah, supaya bisnis itu, ya kita tuh bergerak sedemikian rupa yang kira-kira orang tuh mau membeli produk kita ya. Kalau semakin banyak yang dibeli, produktivitas kita jadi semakin bagus. Nah, oke. Nah, aktivitas kita ya produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan logistik, sehingga kita nanti kita cepat itu kalau yang produksi, nanti kalau ada sesuatu yang kurang ya kita bisa langsung apa, koreksi. Distribusi juga sama, kalau ada yang hilang koreksi. Kemudian pemasaran juga ya, kan pemasaran itu kegiatan sehari-hari yang harus ada di dalam perusahaan, dan ya mereka menawarkan bahwa ini loh ada produk bagus dan Anda coba eh, gunakan sebagai keinginan keinginannya. Biasanya kan yang eh, ingin membeli itu kan keinginan bukan kebutuhan. Nah, saya tuh butuh makan ya, maka tapi saya ingin makan apa? Ingin makan Pizza Hut misalnya gitu ya. Jadi kalau keinginan itu bisa macam-macam. Nah, oke. Oh, kemudian cost structure. Nah, kita juga tahu harus apa total cost kita berapa, biaya variabelnya berapa, biaya tetapnya berapa. Dari variabel tetap itu terdiri dari komponen bisa harga pokok ya. Ya kita latih sehingga oh ini untung, ini tidak untung, macam gitu. Nah, cost structure itu yang banyak itu pasti di transportasi ya, di operasional, di SDM, bayar ya, di infrastruktur itu paling banyak menyedot biaya-biaya tadi ya. Makanya di kita dicoba untuk membuat ya struktur biaya seperti apa yang kira-kira untuk usaha kita, atau untuk misalnya untuk dalam rumah tangga kan juga bisa itu struktur biaya ya, supaya kita tahu oh ternyata saya itu surplus sekian, oh ternyata saya itu rugi sehingga saya utang terus saya gitu. Oke.
Nah, jadi sebenarnya intinya bahwa BMC atau Business Model Canvas itu kita menulis laporan dalam bentuk satu lembar penuh gitu. Nah, yang tadi dari 9 item tadi, ya 9 item box tadi itu, 9 item yang terdiri dari customer segmentasi, proposisi, tadi itu dan seterusnya itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa kita ini ingin menunjukkan kan ini loh customer saya dan ini loh nilai nilai yang saya tawarkan dan penghasilan saya seperti ini. Nah, lalu aktivitasnya itu digabung dengan apa yang kita miliki, resources yang kita miliki, kemudian eh, apa ya, partner-partner bisnis kita yang kita miliki itu harus menghasilkan sebuah nilai, ya. Nilai apa? Nilai yang kira-kira menjadikan perusahaan kita jadi lebih baik lagi. Produk kita jadi semakin dicari orang gitu. Sehingga sebenarnya penghasilan kegiatan kita di dalam bisnis di keuangan itu ya hanya dua itu aja, mengeluarkan biaya dan mendapatkan revenue, ya kan? Disitulah nanti sisanya itu menjadi penghasilan kita. Oke. Dari sini ada yang bertanya kah? Belum ya, nanti tak kasih contoh dulu. Tapi saya izin sholat 5 menit aja ya Bapak dan Ibu ya. Oke ya, saya tak izin 5 menit sholat. Setelah itu kita lihat contoh. Baik, Prof. Oke. Baik, Prof. Lalu lampu belakangnya dipindah. Enak. Lampu belakang
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai lagi ya. Bapak dan Ibu semua. Apakah sudah ada di ruang semua kah? Halo, Ada, Prof. ada Siap, ya? Prof. Sudah, Prof. Oke, kita kasih contoh. Contoh di sini. Nah, mungkin ini tak kasih, agak kasih warna. Nah, biar kelihatan, biar tampak ya. Nah, ya ini misalnya tentang anu tadi, apa itu bisnis canvas itu. Nah, bisnis canvas kita kaitannya dengan Wamena. Ya, ini customer kita kan masyarakat daerah terpencil. Kemudian value kita adalah barang lebih murah dan cepat. Nah, kita punya mutu. Ya, saya punya customer di daerah Wamena. Nah, tapi saya punya produk. Produk itu barangnya lebih murah, lebih cepat pokoknya. Nah, artinya kemudian distribusinya ya saat adanya di distribusi lokal, distribusi udara. Ya, udara dan harus punya gudang lokal supaya kita bisa menimbun produk kita di sana. Nah, kalau di sisi udara, di situ ada sisi udara, tapi harganya harus murah, lebih cepat, berarti kita harus ada kolaborasi, tak? Berkoalisi, berkolaborasi dengan orang setempat atau dengan pemerintah daerah. Karena pentingnya misalnya produk ini untuk daerah Wamena. Misalnya saya seorang seorang penjual alat bangunan misalnya gitu. Nah, bahwa alat bangunan misalnya semen itu harganya kalau di Jogja harganya sekitar 60.000. Nah, di sana 600.000, ya dah. Nah, gimana caranya supaya dia lebih murah? Jangan sampai lah harganya 600.000 tuh. Nah, ini perlu ada negosiasi ya antara eh, transportasi udara dengan pemerintah. Ya, oke. Kalau minyak minyak apa bukan minyak bensin ya, bensin kan harganya kan relatif murah ya Pak, harga Satu bensin. liter, 1 liter 20, Prof. Oh, 120, berarti sama dengan sini itu. dua Itu puluh karena itu karena untuk itu di luar. Di luar kalau Pertamina, Pertamina sekitar 12 kah? oh 12 ya. Oh ya, Ya, kalau di luar, jual di luar 20 per liter. tuh. Dari mana? Itu minyak diantar lewat udara ya Pak ya? Bukan lewat iya Iya, lewat Prof, lewat udara. udara, udara makanya ada udara. Makanya kalau minyak bisa, kenapa harga bahan yang lain tidak bisa gitu. Tapi terutama yang bahan lain yang terutama yang bahan strategis. Ya, strategis itu misalnya kayak ini kayak apa? Kayak seperti semen ya, semen kemudian besi ya, yang kira-kira menjadi orang membuat rumah itu tidak terlalu mahal. Ya, di sana harga rumah itu luar biasa mahal ya, karena harganya yang mahal-mahal itu, komponennya mahal sekali. Oke, nah jadi kalau kita misalnya menggunakan bahwa ada nilai yang ingin kita sampaikan bahwa semua harga saya itu adalah harga murah dan cepat bisa diperoleh dan mudah diperoleh, maka padahal channelnya harus channel udara, maka harus ada ini apa itu kolaborasi yang memang agak sulit ya mencari bagaimana.
distribusinya jadi lebih murah. Oke, revenue ya margin distribusi subsidi pemerintah. Ya, penghasilannya ya dari itu tadi margin dari keuntungan yang sedikit-sedikit tadi itu di samping dapat dari subsidi pemerintah ya sehingga dia bisa untung. Kemudian eh, armada yang paling utama ya anu apa tuh armada logistik gudang. Kenapa ya? Karena itu tadi karena produknya itu hanya bisa dikirim lewat udara dan tidak bisa tiap hari ke sana, maka harus ada gudang yang bisa menyimpannya. Ya, misalnya untuk kebutuhan seminggu sekali, lalu dikirim lagi seminggu, bukan tiap hari gitu. Kemudian key partnernya siapa? Ya, kalau lihat dari usaha ini key partnernya pasti maskapai, ya. Kemudian distributor, ya, yang menggerakkan, ya mungkin yang punya punya gudang lokal, ya. Kemudian cost-nya ya cost yang paling perlu diperhatikan ya transportasi udara operasional itu masih mahal. Oke. Kalau di Papua itu mendapat anu ya Pak apa eh, uang kalau ASN itu dapat uang tambahan ini ya ke kemahalan ya. Ya, karena berada dianggap di daerah terpencil gitu ya Pak ya. Terluar itu. Betul ya. Tidak ada bos, tidak ada Prof. Semua sama. Oh, tidak Seluruh ada ya. ASN semua sama. Oh, gitu ya. Tidak ada yang Ya, tambahan dari karena berada di daerah terluar itu lalu semua super mahal lalu dikasih subsidi gitu. Tambahan gaji lah kira-kira. Tambahan apa namanya itu? Oke. tidak ada Prof. Nah, ini contoh ya Pak. Contoh misalnya kita itu usaha logistik. Coba sekarang Bapak membuat sendiri ya. Kalau kita lihat ini kan kita sudah tahu, oh customernya saya itu masyarakat terpencil, daerah terpencil. Oh nilai saya harus menyediakan barang itu bisa lebih murah, lebih cepat. Nah, oh channel saya itu, distribusi saya itu harus lewat udara. Dan saya punya gudang lokal. Nah, penghasilan saya dari mana? Oh, dari keuntungan distribusi itu. Ya, dan dari subsidi pemerintah. Kalau pemerintah kasih subsidi. Lalu eh, sumber 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 aktivitas usaha saya apa? Armada logistik dan gudang. Kemudian aktivitas utamanya apa? Pengiriman, konsolidasi barang. Kemudian partner saya siapa? Ya maskapai penerbangan di sini nasional. Kemudian biaya yang utama apa? Transportasi udara dan operasional. Nah, jadi kelihatan. Nah, dari sini kan lalu kita selalu 9 ini kita perhatikan terus. Mana yang kira-kira tidak efisien, tidak efektif, yang kira-kira sudah tidak memberikan nilai tambah. Nah, itu segera kita perbaiki, Pak. Kalau kita tahu, oh, ini kenapa ya usaha saya kok menurun. Nah, kita lihat apakah customernya itu berubah, ya. Kemudian kita lihat values, apakah nilai yang saya gaungkan kepada ke masyarakat tentang apa usaha saya ini eh, berbeda. Nah, apakah distribusi saya ini kurang cepat dan seterusnya itu, ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Satunya apa ya? Lupa ya. Resources. Ini ada satu. Satunya apa ya? Nanti kita lihat Pak. Nanti masih ketemu. Nah, BMC itu kelemahannya di mana dan ini kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu ya dibikin sederhana ya. Artinya BMC itu kita bikinnya lebih sederhana.
Nah, visualisasi. Memang harus ada lebih banyak kepada gambar ya, tabel-tabel saya gitu. Ya, mudah dikembangkan, cocok untuk inovasi. Tapi kelemahannya tidak menunjukkan dinamika waktu, ya, karena dia bentuknya satu lembar saja. Tidak langsung menunjukkan strategi kompetitif. Nah, perlu analisis tambahan SWOT dan lain-lainnya. Ya, ini karena ya Pak ya, satu lembar. Ya. Padahal dengan satu lembar itu menjadikan eh, kita lebih tahu tentang usaha kita. Banyak, oh usaha kita nih, kalau gambarnya ya gini nih Pak. Ini kan, oh ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Tadi yang nggak ada apa Pak kira-kira? Oh, revenue stream ini. Mhm. Oke, jadi key partner customers kita siapa? Ya, ini contoh bisnis model jasa pemuatan apa ini Pak? Web e-commerce. Nah, ini web Pak, jasa web, jasa online lah, e-commerce. Nah, ini ada customer relationship-nya ya ada Twitter, ada Facebook, Line dan sebagainya, BBM. Nah, ini kemudian value proposition-nya ya paket webnya murah, custom custom webnya murah, ya, punya webnya. Ya. Key activities marketing ya ada mencari klien produknya, beli software, install produk, perancangan desain, perancangan database. Ini produk yang dijual ya. Kemudian key partnernya toko komputer, perusahaan periklanan, publisher. Hmm. Cost structure-nya ya biaya, tenaga kerja, hosting. Nah, kunci sumber dayanya apa? Sumber daya penting apa? Ya sistem analisis, programmer, database, designer, web developer, humas. Ya, alatnya ya PC, laptop, softwarenya, text editor. Nah, kalau di atas itu programnya, yang bawah itu alat-alatnya. Hmm. Ini kalau bisnis kanvas, produk jasa digital, Pak. Nah, sekarang kita lihat. Nih, model kanvas Gapoktan, gabungan apa pertanian nih Pak ya. Gapoktan Bakti Bersama Desa Tanah Tinggi. Gapoktan gabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani kan. Ya, ini gabungan kelompok tani Pak. Nah, ini customer relationship, ini seg, customer segmennya siapa? Nih, ini kan kelihatan nggak Bapak-bapak dan Ibu? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Kelihatan ya. Kelihatan, Prof. Mungkin tak gedein lagi. Nah, itu gede besar sekarang kan. Hmm. Jadi kita harus semua apa yang kita Gapok Tani, misalnya customer, siapa yang saya layani siapa tuh Gapok Tani? Oh keluarga, semua umur, industri kecil, toko oleh-oleh, misalnya. Nah, mungkin mereka punya produk produksi itu. Kemudian value propositionnya apa? Apa sih yang ingin saya tawarkan dengan produk saya itu? Oh, selai kemasan botol toples, selai kemasan plastik dengan beberapa ukuran, menerima pesanan antar alamat online, halal dan sehat. Nah, tempat belajar petani dan belajar untuk pembuatan selai nanas. Nah, ini selai nanas ini. Ini kelompok petani nanas kelihatannya. Nah,
Kemudian salurannya mana? Oh, dengan brosur, pameran, media online. Hmm. Kemudian apa lagi? Nomor 4. Customer relationship-nya gimana? Kemitraan pelanggannya. Ini kemitraan pelanggannya. Oh, penjualan langsung, pakai online. Produsen roti, ke karena selain ini ya ke produsen roti, reseller pada minimarket, potongan harga pelanggan. Kemudian nomor 5, eh, arus pendapatannya siapa? Ya penjualan selai, penjualan apa lagi nih Pak? Nah, penjualan selai, penjualan pakan Pakan ternak ternak, untuk ternak, ternak, ruminasi ya. jasa memberikan pelatihan. Ya ini kira-kira usaha yang mereka lakukan. Nah, kemudian nomor 6. Oh, sumber daya utamanya apa? Oh, lahan budaya tanah, peralatan pembuatan selai, peralatan penggiling. Nah, nah, kalau kita bisa melihat ini, ya, maka ini yang 9 pokok ini yang kita pelihara betul, Bu. Kita punya apa ini? Nah, nomor 7. Bawah sini ya. Mana tuh? Oh, aktivitas utamanya key activities. Budidaya nanas. Jadi apa sih Gapoktan itu? Ya kerjaannya ya budidaya nanas, penghalusan, blending nanas, menghalus artinya nanas supaya jadi mau jadi apa tuh? Jadi selai tadi itu, Bu. Oh, pemasakan, pengemasan, pemasaran, pengolahan limbah kulit. Gitu. Hmm. Kemudian mitra utamanya siapa? Salah 7. Minimarket, hotel, ini Perindak, GoFood, rumah kemasan, pengusaha roti, BUMDes, ya, BUMD, atau BUM, BUMDes. Gitu. Lalu ke-9, struktur biayanya apa? Struktur biaya perhatikan, biaya biaya budidaya nanas, biaya panen, biaya pembuatan selai, biaya pengolahan jumlah nanas, biaya kemasan dan pemasaran, biaya air dan listrik, biaya sosialisasi promosi pajak dan sebagainya. Kira-kira biaya yang akan keluar itu, ya, struktur biayanya yang akan nanti dibandingkan dengan pendapatan kita dan menghasilkan total revenue. Nah, jadi lebih kelihatan ya Bu ya. Kali ini agak susah ini. Ya, ini kali ini pakai bahasa Inggris. Nggak usah lah. Nah, ini kalau ini apa tuh? Eh, bisnis jasa pelatihan ini, ya. Ini bisnis jasa pelatihan. Kita, jadi mudah ya Bu ya, dilihat jadinya. Ini kalau kalau anak-anak muda buatnya gini, ditambahi gambar-gambar ini ya. Hmm. Misalnya ini usaha apa ini? Oh, wisatawan lokal, ya kan. Produk utamanya ki aktivitasnya mana? Oh, ini geduk Pak. Ini usaha geduk kalau ini, ya. Geduk tau nggak geduk? Geduk iya kayak singkong, kayak ubi yang lain-lain lah. Kemudian ditumbuk, kemudian dikasih bumbu, ada yang kasih gula, ada kasih macam-macam lah. Namanya geduk ya, geduk.
Iya, wah, ini orang-orang Bamena cocok juga nih kalau belajar geduk yang halus kayak di geduknya Magelang itu. Ya, namanya geduk Lindri. Geduknya halus banget itu. Nggak tahu gimana caranya. Oke, ini kayak gini Bu ya. Ini kalau ditambah gambar-gambar. Jadi enak tuh dilihat tuh. Kita punya usaha, kita bikin ini, tempelkan di yang mana? Di tembok gitu ya. Lalu kita tahu, oh customer saya ini toh. Oh nilai yang aku jual ini toh. Oh aktivitas utama saya ini. Nah gitu. Hmm. Sekarang kita coba bisnis model kanvas diterapkan produk pertanian Wamena di Wamena. Ya. Oh. Maksudnya model bisnis pertanian di Wamena harus diarahkan pada apa? Misalnya penguatan produksi lokal, pemendekan rantai distribusi, memperpendek rantai distribusi, kemudian integrasi pasar melalui kelembagaan koperasi, BUMD misalnya. Ya, kita bikin koperasi-koperasi, ya, koperasi merah putih. Gitu. Di sana ada koperasi merah putih kan? Mesinnya ada Ya, ya, Prof. mesinnya. Ah, sudah sedang baru mulai yang berjalan 9 9 titik, yang lain sedang membangun Yang bangun ya, dalam proses. Ya, yang bangun. Ya ini, dalam proses. misalnya ya apa yang mau diolah? Ya ini pertanian ini aja, Pak. Tadi kan kita sebut ada nanas, ada ini, ada ini. Itu kan sebenarnya komoditas potensial yang bisa diolah ya dengan dan tentu saja teknologinya yang tidak terlalu tinggi kan. Kita kan tidak sedang membuat pesawat terbang, tidak sedang membuat sesuatu yang apa ya alat-alat alat-alat teknologi tinggi lah. Ini kan eh, kita sedang mengolah produk pertanian. Makanya kita bisa jadi kita bisa meniru Thailand. Thailand itu kan berhasil ya membuat produk-produknya selalu sehingga terkenal. Oh ini produk Thailand sampai durian Thailand, kopi Thailand, ini Thailand semua ditempelin Thailand. Jadi ini ya misalnya BMC ini dipakai untuk integrasi pasar ya, pengurangan ketergantungan pada supaya ya pertanian ini untuk mengurangi pengurangan ketergantungan pada pasukan luar wilayah ya. Ini kenapa harus diarah oke, bisnis pertanian di Wamena harus diarahkan pada 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Kira-kira itu. Tapi tambahkan silakan. Ya dikurangi Pak, susah itu ya silakan. Ya, itu saja. Nah, penekanan model bisnis pertanian Wamena itu model bisnis pertanian di Wamena menekankan pada integrasi antara produk lokal, efisiensi, inspeksi distribusi, dan penguatan kelembagaan pasar guna menciptakan kemandirian ekonomi wilayah serta menurunkan ketergantungan pada pasokan eksternal. Ya tadi di sini artinya kita diminta untuk apa ya mengolah apa yang kita miliki sehingga kita bisa mandiri menghasilkan ketidaktergantungan ya, ketidaktergantungan pada luar. Nah, misalnya customer segmennya siapa? Nah, segmentasi ini penting karena selama ini pasar belum terstruktur dan masih didominasi oleh distribusi dari luar wilayah. Betul ya Pak ya? Nah, produk pertanian Bamena menyasar beberapa segmen. Misalnya segmennya masyarakat lokal, pelaku usaha, institusi pemerintah, potensi pasar luar daerah, Jayapura dan sekitarnya untuk komoditas bernilai tinggi.
Nah, dari sini kan kita sudah tahu tadi disebutkan Bapak Ibu tadi, ya produk-produk pertaniannya tadi. Ya, ada nanas, ada apa tadi? Apel belum ya apel ya. Ini memang perlu kita belajar di Cina, Pak. Di Cina tuh ada beberapa daerah dingin tuh bagus-bagus ya. Kita yang stroberi ya. Nah, itu kan banyak banyak produk komoditas yang bisa kita ekspor lebih jauh ya keluar keluar Indonesia dan kalau mau lebih awet lagi ya dikalengkan ya. Sehingga ada industri pengalengan. Hmm. Kalau ini anggap aja misalnya yang hanya masyarakat luar, pelaku usaha, institusi pemerintah, potensi pasar luar. Nah, ini daerah-daerah kita ini aja. Kemudian eh, proporsi nilainya apa? Ya, nilai strategisnya bukan hanya ekonomi, tapi juga ketahanan pangan dan pengurangan ketergantungan logistik. Jadi, kita ingin mencoba untuk membangun ketahanan pangan kita dan mengurangi ketergantungan logistik. Nah, makanya produk pertanian Bamina menawarkan nilai utama berupa keseragaman produk lokal. Misalnya fresh tidak tergantung distribusi panjang, kesegaran ya. Kemudian harga lebih stabil dan berpotensi lebih murah dibanding barang dari luar. Kemandirian pangan daerah, produk organik, alam potensi diferensiasi. Ya, proposisinya itu ya. Nah, produk organik itu kan tidak semua orang eh, tidak semua daerah yang menggunakan produk organik ya sudah rata-rata sudah nggak sabar lalu menggunakan produk-produk ini kan produk-produk buatan apa tuh, eh, pupuk-pupuk buatan tuh. Eh, sehingga banyak mengandung apa tuh mengandung pupuk-pupuk ya anu apa tuh kimia ya. Nah kalau organik itu betul-betul eh, memberikan harganya jadi relatif murah karena eh, jumlahnya nggak banyak ya dan memang ini juga dikaitkan dengan kesehatan konsumen. Nah, produk organik itu atau alami itu punya potensi menjadi kekuatan kita ya. Ini proposisinya ya. Bahwa posisi kita itu semua produk pertanian Wamena adalah organik. Wah. Kemudian kita bicara dengan saluran distribusi. Lalu, nah, untuk produk pertanian kita di sana penguatan saluran distribusi ini penting untuk mengurangi rantai distribusi yang panjang dan mahal. Panjang mahal itu maksudnya karena kita pasti menggunakan banyak channel ya. Nah, termasuk salah satunya harus harus diterbangkan ya. Nah, itu jadi mahal. Nah, sampai sekarang itu kan jadi sebuah keniscayaan keharusan ya. Nggak mungkin di dilewatkan lewat darat ya. Tadi Bapak tadi mengatakan kalau lewat darat bisa berhari-hari. Nah, sampai sana bisa busuk kan ya. Makanya ini yang jadi masalah. Seandainya itu bisa dibuka daerah itu, kan tidak kan semua ada banyak jalan menuju ke Roma kata kata siannya. Kata pepatah ya. Artinya kan sesulit apapun kalau kita mau berpikir nanti dan tentu saja pemerintah pusat membantu ya pasti bisa ya membuka daerah itu. Ya. Ya. Hmm. Nah, nah, penguatan channel itu penting untuk mengurangi nilai rantai distribusi panjang tadi. Makanya distribusi dilakukan melalui pasar distribusi lokal, ya, kios dan pedagang pengecer, koperasi, distribusi langsung ke institusi pemerintah, plafon, ya, plafon digital sederhana, ya mungkin dijual melalui online.
Itu kira-kira saluran distribusinya ya untuk produk pertanian kita ya. Oke, kemudian kalau customernya hubungan pelanggannya gimana? Oh, di Wamena di hubungan sosial dan kepercayaan menjadi faktor kunci keberlanjutan pasar. Nah, hubungan sosialnya kan bagus, kuat ya, dan kepercayaannya menjadi kuat ya. Makanya hubungan dengan pelanggan dibangun melalui kepercayaan berbasis komunitas lokal, kontrak pasokan dengan pemerintah atau UMKM, sistem kemitraan petani distribusi, edukasi konsumsi produk lokal. Ya, perlu ada edukasi ya, konsumsi bagaimana kalau itu produk-produk yang memang membutuhkan edukasi, misalnya kita mengenalkan sesuatu yang baru ya, kita edukasi. Oke. 5. Revenue, arus pendapatan. Nah, arus pendapatannya, diversifikasi pendapatan penting agar petani tidak tergantung pada satu pasar saja. Ya, makanya penjualannya harus langsung hasil pertanian, penjualan langsung, kontrak pembelian kepada pemerintah, kemitraan dengan pelaku usaha, potensi pengolahan produk. Nah, potensi pengolahan produk. Pengolahan produk itu maksudnya kayak kita bertani ubi tadi, tapi jangan dijual ubi aja, tapi udah dibikin sedemikian rupa jadi keripik, itu, atau menjadi gandum, jadi apa? Jadi tepung terigu, jadi apa? Nah, jadi roti dan sebagainya. Itu adalah nilai tambah ya, potensi pengolahan produk atau nilai tambah yang kira-kira ke depan itu eh, harus dilakukan, perlu dilakukan ya. Kemudian KIS sumber daya utamanya. Sumber daya utamanya apa? Karena ini bicara pertanian, sumber utamanya ya. Jadi kekuatan utama benar ada pada lahan dan budaya bertani, bukan teknologi tinggi. Nah, kan? Maka lahan pertanian, sumber daya utamanya lahan pertanian, harga lokal, pengetahuan lokal, lokal wisdom, infrastruktur daerah dasar, dukungan pemerintah. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena kalau usaha petani ya lahan pertaniannya harus terus jaga supaya jangan kalau apa kebiasaan di orang sana ya jangan sampai kita orang sana pakai apa organik lalu kita coba menggunakan pupuk yang tidak organik ya sehingga merusak lingkungan. Nah, oke. Ini namanya sumber daya utamanya. Jadi sumber daya utama itu ya ada 5 ini ya. Kemudian aktivitas utamanya apa? Ya, aktivitas yang dimaksud ini distribusi menjadi krusial karena selama ini menjadi sumber inefisiensi. Ya, disebutkan bahwa distribusinya itu masih dari inefisiensi dari semua produk kita sehingga sulit ber apa? Nah, sulit untuk berkompetisi lah dengan yang lain karena harganya gara-gara apa distribusi yang mahal itu jadi harganya jadi mahal. Tapi kalau kita eh, karena usaha kita pertanian, maka apa saja yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa mengurangi yang tidak perlu, ya. Oh, produksi pertaniannya, ya. Berarti pengolahan pertaniannya yang perlu apa, diperhatikan. Pengumpulan dan penyortiran hasil, mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Distribusi ke pasar, penguatan kapasitas tani, artinya diberi penyuluhan ya, kepada petani. Kemudian pengelolaan rantai pasok. Pengelolaan rantai pasok itu ya antar misalnya dengan masyarakat ya ini ada petani, kemudian ada penyalur, ada yang jadi distributor alat
penyewaan alat pertanian misalnya gitu, penjualan pupuk pertanian itu dibikin apa tuh eh, hubungan yang tidak saling memberatkan lah kira-kira gitu. Nah, mitra utamanya ya tanpa partnershipnya ya pemerintah daerah, BUMN, pangan ya, pedagang, lembaga keuangan mikro, lembaga pendamping, NGO, akademisi misalnya. Nah, artinya ya mitra utama kita itu ya mau tidak mau tetap pemerintah ya kalau di Wamena itu ya. Ya, tanpa kemitraan petani akan tetap terisolasi dari pasar. Makanya mitra utama kita ya para apa ya kita masih tidak bisa lepas di pemerintah daerahnya. Tidak bisa lepas dari BUMN di daerah juga. Makanya ya harus ada hubungan yang baik ya. Bagaimana kita membangun sesuatu yang kira-kira harga biaya pertaniannya jadi lebih murah. Nah, cost structure-nya tantangan terbesar adalah tingginya biaya logistik sehingga efisiensi menjadi fokus utama. Nah, kegiatan yang ada di Wamena terutama pedagang itu kan para pedagang itu kan harus efisien efektif. Tapi karena adanya usaha di Wamena, maka biaya-biaya itu jadi mahal ya. Karena mahal misalnya, maka perlu diperhatikan ya. Makanya biaya biaya produksi pertanian itu tidak terlalu boros. Biaya transportasi, distribusi tidak terlalu boros. Biaya penyimpanan, biaya pelatihan, ya, biaya operasional kelembagaan. Ya. Ini ada 6 biaya, ya 5 biaya yang diperhatikan. Mana yang kira-kira akan mengeluarkan yang banyak dan mana yang bisa efisien gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya kah? Hmm. Nah, sekarang kita lihat kalau model ekowisata di mana gimana Pak? Nah, tapi ada yang kasih komentar silakan. Kalau enggak, saya teruskan ya. Nah, model bisnis ekowisata bagaimana mestinya diarahkan pada komunitas based tourism berbasis masyarakat adat. Karena sebenarnya yang paling bisa punya nilai tinggi untuk dijadikan wisatawan kan masyarakat adat. Nah, makanya ya berbasis masyarakat adat. Jadi yang kita jadikan komunitas ya masyarakat adat itu di Lembah Baliem itu. Kemudian pelestarian budaya dan lingkungan sebagai care values. Nah, kita di sana bukan untuk merusak budayanya, tapi kita harus melakukan bagaimana memelihara, melestarikannya, budaya dan lingkungannya, ya, sebagai nilai tambah dan sebagai nilai khusus kita. Nah, kemudian penguatan aksesibilitas dan promosi. Nah, aksesibilitas ini yang selalu jadi masalah ya. Karena kita tetap naik cara. Dan tapi sekarang ini kondisi saat ini saya kira naik eh, lewat lewat darat kan jauh lebih dan udah jauh lebih aman toh Pak dibandingkan lewat darat. Kemudian distribusi manfaat ekonomi secara lokal. Nah ini jadi ekowisata ini ya kita orientasinya pada masyarakat adat ya kemudian orientasi kedua ya penguatan ekonomi lokal itu. Nah, isunya adalah mengurangi ketergantungan ekonomi di luar wilayah, menciptakan lapangan kerja lokal. Ya.
Kalau jalan kan lapangan kerjanya tambah artinya. Mengurangi tekanan terhadap distribusi domestik. Ini eh, ini kita masuk ke anu ya, ke ekowisata. Kan kemarin di petani di Wamena itu ada dua yang bisa dikembangkan, eko pertanian dan ekowisata. Nah, kalau ekowisata, customernya siapa? Ya wisatawan domestik. Ya kemudian itu bukan berarti orang ke Papua sendiri, tapi bisanya dari ya dari Jawa, dari sampai sekarang tuh yang terkenal itu kan Raja Empat ya Pak ya. Dan orang-orang ke Raja Ampat kan banyak berbulu-bulu saya lihat dari Jawa itu sampai ke Raja Ampat. Nah, siapa tahu nanti suatu ketika orang-orang berkunjung untuk melihat apa nih? Bukan Raja Ampat ya, Bu. Ya daerah Wamena ya, yang menjadi wisatawan dari kunjungan yang penting ya karena mereka mampu menjual apa adat ya adat adat istiadat yang sangat menarik di sana ya. Eh. Kemudian komunitas minat khusus ini segmennya ada terutama orang-orang yang punya ingin punya tantangan itu ada loh ah, orang ke sana tuh untuk berkemah, orang sana untuk naik gunung ya, orang sana ke sana tuh untuk ya traveling, artinya traveling alam gitu. Nah itu jadi segmen kita. Nah, nilai yang perlu yang ingin kita jual apa? Nilai yang itu kita jual adalah keaslian budaya Papua, gunungan, keindahan alam lembah Baliem yang unik, pengalaman ekowisata berbasis komunitas, kemudian wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan misalnya gitu. Bahwa kan terutama orang-orang di kota besar kan melihat melihat hutan itu kan sudah hampir-hampir nggak pernah lagi Pak ya. Hutan di Jawa itu kan sudah dirambah manusia semua kan. Nah, nanti kalau masuk ke sana ya daerahnya aman ya, masuk ke sana ya senang sekali karena kita bisa melihat apa hutan lebat, hutan sabana, hutan yang kira-kira lalu apalagi misalnya orang mengambil apa madu di hutan itu menjadi objek wisata, oh menarik juga itu Pak. Ya. Nah, atau anu ada berada di kopi, ya, di kebun kopi ya, ya gitu. Oke. Nanti eh, kalau berhenti bilang berhenti ya Pak Bapak dari Ibu. Ini kalau enggak bablasan nanti. Karena pengembangan ekowisata Pamina, lalu saluran distribusinya siapa? Ini saluran distribusi masih perlu diperkuat karena keterbatasan akses informasi. Ya memang sampai sekarang akses informasi masih belum kuat ya. Kemudian akses ke Wamena untuk wisatawan juga belum begitu orang mendengar lah kira-kira gitu. Makanya perlu kita menerobosnya ya dengan cara itu kerjasama dengan agen internasional sehingga yang datang itu orang-orang asing. Platform digital pakai website, kemudian pakai kegiatan-kegiatan ya seperti tahunan atau bulanan, 3 bulanan ya berkaitan dengan upaya apa upacara-upacara daerah misalnya gitu. Oke.
Hubungan ini kemudian customer relationship, hubungan pelanggan, ya. Hubungan bersifat eksperiensial, bukan sekedar transaksi. Ya, hubungan ini dibangun bukan sekedar urusan duit semata, tapi hubungan yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Ya, orang-orang Indonesia kan larinya gitu, kalau hubungan sekedar duit ya mereka sulit, ya, sulit curiga. Tapi kalau hubungannya itu karena dasar kemanusiaan, itu lebih mudah dibangun, ya. Makanya hubungan yang perlu dibangun di sana adalah pengalaman personal dan interaksi langsung dengan masyarakat lokal. Ya, misalnya kita bergaul, ya. Karena misalnya saya orang Jogja ini datang sana, ya, ingin ingin berusaha untuk apa, ya, saya akan bergaul dengan masyarakat setempat, kemudian saya rekrut menjadi pegawainya, ya, kemudian dilatih gitu. Kemudian kita siapkan storytellingnya, cerita-cerita tentang tentang budaya sana, ya. Nanti ada kelompok-kelompok, lalu kita sudah punya orang-orang tertentu yang bisa bercerita banyak tentang Wamena itu dari sejarah zaman dulu sampai sekarang, ya. Ya sama persis dengan Jogja, Pak. Ya, banyak guide, tour guide namanya, tour guide petunjuk. Tour itu yang memang lalu mereka itu sangat fasih bercerita tentang Borobudur, keraton gitu. Oke. Hubungan dibangun tadi dengan cara paket wisata berbasis cerita budaya tadi udah, ya. Layanan pemandu lokal, lokal guide, ya, biasanya yang banyak bisa cerita kan tentang orang-orang lokal, ya, testimoni dan komunitas wisata. Ya, misalnya lalu mereka bertestimoni bahwa ini loh Wamena itu luar biasa dan kalian akan merasa rugi kalau tidak pernah ke sini, misalnya gitu. Ya. Kemudian revenue streamnya, arus pendapatannya ya dari paket wisata, atau Pak, dari jasa pemandu, akomodasi, penjualan produk lokal, souvenir, event budaya, ya, festival gitu. Ini ini bisa jadi dibuat, ya. Oke. Kemudian aktivitas utamanya, ya, usaha ekowisata itu apa sih aktivitas utamanya? Ya, pengelolaan destinasi wisata. Wisata, objek-objek wisata diperbaiki, kemudian dijadikan apa objek wisata yang menarik untuk dilihat, dikasih cerita, storytellingnya, ceritanya seperti apa di sini, dan gitu. Jadi menarik. Masuk pohon kopi, dikasih cerita, kenapa kopi ini bisa sampai sini, siapa yang bawa sana, misalnya gitu. Pengembangan pakai wisata, pelatihan pemandu lokal, ya, promosi dan pemasaran. Ya memang pemandu lokal perlu dilatih, ya Pak, ya. Nah ini karena akan menambah sumber penghasilan cukup ini. Pelestarian budaya dan lingkungan, manajemen kunjungan wisata. Ya, perlu ada manajemen kunjungan wisata. Bagaimana mengelola mereka itu, nah, para pengunjung wisata itu. Hmm. Kemudian, ini kan sumber daya utama, ya, SDM-nya lah. Ya, sumber daya utama itu ya keindahan alamnya, kekayaan budayanya, SDM lokalnya, infrastruktur dasar, bandara, jalur trekking, homestay, Kelembagaan ini semua dibangun, harus dipelihara Pak ini. Karena jualan ekowisata, apalagi ekowisata ini, ya, ini lembah, bisa lembah Baliemnya, pegunungannya itu harus dijaga betul, ya. Dijaga dalam hal jangan sampai dirusak itu. Karena kalau karena alam ya nggak masalah, tapi kalau manusia, ya, karena misalnya ditambang tidak punya tanggung jawab lalu ditinggalkan saja sehingga lingkungan jadi rusak, itu kan, ya, nggak boleh, ya. Nah, melestarikan ini ya bersama-sama. Itu yang disebut green commodity, ya.
Kemudian mitra utamanya ya pemerintah daerah, kali Menteri Daerah, Kementerian Wisata, eh, komunitas adat lokal ya, agen perjalanan ya, NGO, akademisi peneliti. Nah, orang-orang ini yang memang harus diundang oleh bupati untuk ya untuk diskusi ya, diskusi lalu dibikin konsep, lalu dibikin program pembangunan kan. Nah, biaya utamanya ya pengembangan infrastruktur jelas banyak, pelatihan SDM-nya jelas banyak, promosi, operasional, biaya konservasi lingkungan. Ya di tempat konservasi lingkungan perlu kan, perlu mana yang perlu dijual, mana tidak, mana yang perlu dibangun, mana yang harus diteruskan, diperbaiki. Nih. Lalu biaya logistiknya gimana supaya lebih murah. Nih. Matur nuwun. Nih. Nah. Jadi sebenarnya kalau kita bikin lebih sederhana kan bisa tuh Pak. Jadi kita tadi bisa tahu, oh kalau pertanian begini, oh kalau ekowisata begini. Nah, mudah dicerna lah kira-kira gitu. Ini tak kasih, saya kirim ya Pak ya. Belum. Hmm. Gimana tadi? Bisnis model tanpa soya ini. Chat. Nah, silakan di download, kemudian besok tolong gak usah banyak-banyak ya, tolong bikin ini Pak. Nah ini, kelihatan kah? Nih, silakan namanya apa, usaha apa, atau terserah monggo saja. Silakan. Nah, mau kontaknya apa, contoh ya dibikin kayak gini. Customer siapa? Ini. Ini ada satu yang belum ini katanya. Cost-nya, structure cost-nya nggak salah. Key activities, channel revenue sudah ada. Key activities, saya coba. Oh, cost structure nggak salah. Partnernya apa yang ada ini? Coba dilihat nanti Pak. Atau ini aja nggak apa-apa lah, 8 ini. Bikin satu ini satu halaman aja, dicatat itu. Besok dipresentasikan. Dan itu ada di PPT yang saya kirim tadi. Coba ada. Sekarang jam berapa di sana? Jam 9 lebih ya Pak, Ibu. Iya, Pak. Jam Kita 9 ambil lewat 15. 12.
Eh, oke ya, kita tutup dulu ya. Itu saya kasih ya, kasih tugas itu dibikin satu lembar aja apa yang tak ya kita untuk melatih aja, untuk melatih mempercepat apa mempercepat ini kita daya keterampilan kita aja, keingatan kita. Oh, kalau saya bukan ini, eh, saya bisa usahanya ini, pasarnya ini, ya. Kira-kira sumber dayanya yang utama apa, sumber daya aktivitasnya apa, itu terbiasa, Bu. Oke. Ada pertanyaan kah? Silakan. Kalau tidak ada, adakah? Kalau ada itu pelajari dulu, ya. Nanti dibikin yang satu lembar tadi itu, Bu. Nggak usah yang berlembar-lembar, tapi yang satu lembar itu aja. Kalau mau dibikin seperti yang saya kasih gambar tadi, ada kotak-kotak itu lebih bagus lagi ya, Bu. Nah, tapi kalau cuma dibikin tulisan selembar juga nggak apa-apa. Oke, nggih. Matur nuwun sangat. Nah, ini bahasa Jawa ini, Bu. Ya. Terima kasih sekali. Nuhun, Prof. Iya. Pak. Ya, selamat istirahat. Ya, kita ketemu besok lagi. Ya, semoga senantiasa sehat. Ya, senantiasa bersemangat. Ya, tetap jaga keluarga kita, anak-anak kita ya, supaya menjadi orang-orang yang terbaik di bangsa ini. Insya Allah. Amin. Ya, Ya. Oke. Dadah ya. Si, Terima kasih, Prof. Terima terima kasih, kasih semuanya. Prof. Terima kasih, Yuk, Prof. Ya, semuanya ya. terima kasih, Prof.